Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan membahas tentang optimasi biaya pembuatan sebuah paduan logam. Di sini kita sebut paduan logam dari tembaga ya, copper alloy. Di sini di tabel 21 ditunjukkan bahwa kita memiliki paduan logam dengan kita beri kode yaitu masing-masing alloy A, B, dan C. Masing-masing terdiri di dalam alloy A misalnya ya, pada campuran logam A kita memiliki di situ kandungannya berisi tembaga sebanyak 78% lah ya, kita sebut 78%. Kemudian seng 12%, kemudian timbal sebanyak 6%, lalu tin sebanyak 4%. Ya. Sedangkan untuk logam paduan logam B kita punya tembaga 62%, seng 20%, timbal 16%, dan tin 2%. Di sini kita lihat bahwa kita punya dua paduan logam yaitu A dan B, ya kan? Lalu kita ingin membuat paduan logam campuran dari A dan B itu menjadi sebuah paduan logam C, di mana kandungan yang kita inginkan adalah jumlah tembaganya C, kopernya ini, jumlah koper lebih dari 72%, kemudian sengnya lebih dari 15%, sedangkan timbalnya harus kurang dari 10%, kemudian tinnya adalah lebih dari atau sama dengan 3%. Di sini kita akan membuat paduan dari logam A, paduan logam A dan B ini kita gabungkan, ya kan, berapa persen A dan B agar menghasilkan paduan logam C yang komposisinya adalah seperti yang ditunjukkan di sini, seperti yang sudah dijelaskan itu. Jika biaya alloy B atau paduan logam B, ya kan, paduan logam atau kita sebut saja alloy, ya kan, alloy B. Jika biaya alloy B adalah atau sama dengan 2 kali biaya alloy A, maka ini kasusnya ya, maka bagaimana formulasi untuk masalah optimasi ini? Maka bagaimana formulasi optimasi ini? Untuk menentukan
jumlah A dan B, ya, yang akan menghasilkan alloy C dengan biaya minimum. Nah, ini. Jadi di sini kita ingin mencari jumlah berapa A dan berapa B, perpaduan antara A dan B ini, yang mana akan menghasilkan C dengan biaya C yang minimum. Tentunya harus memenuhi persyaratan ini. Di sini kita ambil asumsi, ya kan? Kita ambil asumsi jumlah A dan B, ya, untuk memproduksi C adalah WA dan WB misalnya. Jadi jumlah A dan B untuk memproduksi C adalah WA dan WB. Dengan biaya masing-masing, ya kan? Yaitu CA dan CB. Sedangkan biaya produksi C, cost C per kilogram, ya kan, per kilogram kita sebut CC, ya, ini. Sehingga dapat kita katakan bahwa C, biaya produksi C, paduan logam C adalah sama dengan cos A kali jumlah A, berat A, ya, plus cos B kali berat B. Nah, dalam hal ini adalah disebut sebagai apa ini? Namanya adalah OF atau objective function, yaitu fungsi tujuan atau sasaran yang ingin dioptimasi. Jadi ini yang ingin kita minimasi. Kita ingin minimasi di sini. Jadi berapa jumlah WA dan WB-nya agar CC-nya itu minimum. Persoalan yang kita hadapi ini tidak sama dengan contoh-contoh kasus yang pernah kita pelajari sebelumnya, di mana minimasi atau optimasi kita cari dengan menggunakan diferensiasi, ya kan? Diferensiasi. Di sini tidak bisa, karena ini bentuknya persamaannya adalah termasuk persamaan apa ini? Namanya adalah persamaan linear. Ini adalah persamaan linear. Karena pangkatnya 1 semua, ya kan? WA ini pangkatnya 1, WB juga pangkat 1. Ini termasuk persamaan linear.
Dimana kita tahu kalau ini kita buat per kilogram, berarti WA plus WB adalah sama dengan 1 atau 100%. Maka kita sebut sama dengan 1. Ini persamaan ini berarti namanya adalah sebagai apa? Itu objective function. Kalau ini namanya constraint. Ya kan? Constraint itu berarti batasan. Nah, berdasarkan pada grafik ini atau tabel ini, berdasarkan pada tabel ini dapat kita lihat bahwa perpaduan A dan B ini harus bisa memberikan jumlah koper sebanyak 72%. Berarti C itu 72%. Maka 78% ini dikalikan jumlah WA ditambah 62% dikalikan jumlah WB harus sama dengan 72%. Kan itu kan untuk persyaratan koper ini. Berarti ini menjadi semacam constraint. Berarti nanti ada batasan constraint koper ini, constraint seng, constraint lead, dan constraint tin ini. Misalnya kita buat constraint koper, berarti kan 78 dikalikan berat A ditambah 62 kalikan berat B harus sama dengan 72 kalikan berat C. Di sini asumsinya berat C sama dengan 1 kilogram. Berarti kita punya constraint yang lain atau persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu koper. Nah, koper syaratnya adalah 0,78 kali jumlah WA ditambah dengan 0,62 kali jumlah WB harus sama dengan atau lebih dari, ya, harus lebih dari atau sama dengan 0,72 kali jumlah WC. Untuk C sama dengan 1 ya, artinya untuk per 1 kilogram C. Di sini kan ada pernyataannya sudah kita sebutkan, yaitu cost C per kilogram. Artinya cost C per kilogram. Kita mau merancang berapa cost C per kilogram itu. Kayak ini dikalikan 1 ya kan, 1 kilogram C. 1 kilogram dari C, maka tidak perlu kita tulis. Ini koper. Kemudian yang kedua, constraint yang kedua berarti yang kita miliki adalah zinc. Ya, itu zinc ini. Di sini zinc berarti 12 kali WA ditambah 20 kali WB. Maksudnya 20%, 12% kali WA dan 20% kali WB harus lebih dari sama dengan 15%. Berarti dapat kita tuliskan 0,12 kali WA ditambah 0,20 kali WB harus lebih dari atau sama dengan 0,15. Kemudian lead. Yang ketiga adalah constraint jumlah lead atau timbang.
Berapa constraint-nya? Di sini kita lihat lead itu kadarnya harus 6, kadarnya harus mengandung harus 6% kali jumlah A ditambah 16% kali jumlah B harus kurang dari atau sama dengan 10. Jadi kalau kita sebut di sini 6% berarti 0,06 jumlah A ditambah 16%, 0,16 kali jumlah B harus kurang dari atau sama dengan 10% atau 0,10. Sedangkan yang keempat, yaitu kita masih punya constraint lagi yang keempat, yaitu kadar tin harus lebih dari atau sama dengan 3. Dari 4 kali WA plus 2 kali WB menghasilkan C sebanyak 1 kg C dan kadarnya harus lebih dari 3%. Berarti di sini bisa kita tuliskan untuk tin constraint-nya yaitu 0,04 4% ya kali WA ditambah 0,02 kali WB harus lebih dari atau sama dengan 0,03 atau 3%. Di sini dapat kita lihat dari objective function yang kita cari yaitu biaya C, cost C per kilogram yang mana besarnya sama dengan cost A kali WA plus cost B kali WB. Ini kita cari yang minimum, minimasi. Jadi ini kita cari minimum dari cost ini. Lalu dia punya syarat bahwa WA plus WB harus sama dengan 1 karena itu per 1 kg ya. Berarti ini sama dengan C, WC di mana WC-nya adalah 1. Berarti WA plus WB harus sama dengan 1. Sedangkan syarat yang lain adalah kadarnya ini, kadar dari masing-masing ini sesuai dengan yang ada di tabel ini. Kita ingin membuat produk C dengan kadar seperti ini. Ini produk C ya kan. Kita ingin membuat produk C dengan kadar ini. Alloy C dengan kadar sekian. Maka bagaimana kita memadukan antara alloy A dan alloy B agar menghasilkan kadar sekian? Maka di sana kita buatkan sumsi atau kita buatkan perumusan modelnya menjadi seperti ini, yaitu 78% kali WA plus 62% dari WB harus lebih dari 72. Nah, di sini kita lihat kita memiliki satu objective function, kemudian punya constraint sebanyak berapa persamaan ini? 1, 2, 3, 4 dan ini 5 persamaan. Ini adalah persamaan kelima. Jadi satu objective function dan 5 constraint. Persoalan seperti ini penyelesaiannya berbeda dengan persamaan dengan kasus-kasus kita sebelumnya, di mana untuk persamaan linear ini nanti dapat kita selesaikan dengan metode yang disebut dengan linear programming. Jadi nanti kita selesaikan dengan menggunakan linear programming. Seperti apa itu linear programming? Yaitu bisa menggunakan cara grafis. Tapi yang terpenting di sini adalah kita mengenalkan bagaimana merumuskan suatu masalah ya. Masalah dari kasus tadi ini menjadi sebuah serangkaian persamaan linear ini. Jadi sebuah serangkaian persamaan linear ini. Lalu nanti kita selesaikan, salah satu metodenya adalah dengan linear programming. Di
sini kita lihat apakah sudah cukup persamaan yang kita miliki, yaitu untuk optimasi CC, kemudian constraint yang kita miliki adalah jumlah WA plus WB harus sama dengan 1, kemudian masing-masing elemen ini ya kadarnya harus sesuai dengan yang kita inginkan. Terus kita masih punya satu lagi nih yang belum ketulis, yaitu bahwa ini sebenarnya hanya tambahan saja ya, hanya tambahan syarat logis saja. Apa itu? Yaitu yang keenam, bahwa WA, WB, dan WC dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Artinya tidak mungkin negatif nilainya ya. Jadi dia harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita di sini punya 6 constraint dengan satu objective function. Objective function mesti 1 ya rata-rata. Ya, objective function 1. Dan kita mempunyai 6 constraint. Nah, dalam topik bahasan kita ini adalah pada topik masih formulasi matematik untuk kasus-kasus optimasi, dan kita belum membahas tentang bagaimana penyelesaiannya ya. Untuk pembahasan bagaimana penyelesaian linear programming mungkin akan kita bahas di lain waktu atau pada mata kuliah yang lain ya. Sebenarnya selain menggunakan linear programming bisa juga ini diselesaikan dengan menggunakan solver. Kalau di Excel itu ada tool yang namanya solver. Ini bisa digunakan untuk penyelesaian ini. Atau metode simplex juga, dari banyak cara untuk menyelesaikan ini. Yang terpenting dalam mata kuliah kita ini, dasar-dasar optimasi, adalah bagaimana kita membuat rumusan dari suatu masalah menjadi serangkaian persamaan matematik, atau kita melakukan formulasi. Oke, kasus yang kita pelajari ini cukup mudah. Hanya dibutuhkan bagaimana kita menggunakan logika yang wajar ya untuk merumuskan persoalan matematik dari sebuah masalah, memformulasikan ya ke dalam sebuah persamaan matematik. Maka untuk apakah ini sudah bisa dipahami atau belum, maka kita coba dengan kita berikan satu tugas atau contoh ya, atau latihan lah di sini. Kita punya kasus, jadi sebuah perusahaan fertilizer itu berarti pabrik pupuk ya, sebuah pabrik pupuk ya. Perusahaan fertilizer akan memproduksi perusahaan fertilizer ya. Dia akan memproduksi produk fertilizer berupa produk A, B, C, dan D. Nah, seperti ditunjukkan di ini yang akan dia produksi. Masing-masing produk itu memiliki biaya seperti ini ya. Untuk A biayanya $98 per ton, kemudian harga jualnya 340. Berarti produk A ini punya profit berapa? Profit dari produk A, profit A berarti berapa itu? Sama dengan 340. Produk A ini profitnya adalah 340 dikurangi 98 ya kan. Nah, ini profitnya adalah 340 dikurangi 98, yaitu $242 ya. Profitnya dia adalah sekian. Kemudian profit B dan C bisa dihitung masing-masing sesuai dengan penjualan ini ya, dikurangi dengan biayanya masing-masing produk itu ya. Setiap produk baik A, B, C, dan D memberikan profit masing-masing. Nah, di sini yang menjadi problem dalam kasus ini adalah
jumlah. Ya, ini masalahnya adalah jumlah nitrat, kemudian fosfat dan potasium ini jumlahnya sangat terbatas ketiga bahan ini. Ini jumlahnya terbatas. Berapa jumlahnya? Yaitu untuk nitrat ini jumlahnya adalah, atau stoknya ya, ketersediaannya. Nitrat ini stoknya adalah 1.100 ton per minggu. Ini semuanya per minggu. Kemudian fosfat ini stoknya hanya ada 1.600 ton. Sedangkan fosfat 2.200 ton ya. Fosfat 2.200 ton. Sedangkan potasiumnya ini ada 1.600 ton. Nah, kita lihat di sini. Berarti jumlah nitrat fertilizer A dengan kadar nitrat sekian 4,5, kadar fosfat 10, kadar potasium 5,5, lalu ini inert base ini adalah bahan inertnya. Bahan inertnya tidak ada batasan di sini ya. Jadi berapapun tersedia melimpah. Tapi yang menjadi constraint atau batasan adalah jumlah tiga bahan ini, yaitu nitrat, fosfat dan potasium. Masing-masing nitrat batasannya hanya ada 1.100. Potasium hanya tersedia 2.200, sedangkan fosfat hanya 2.200, sedangkan potasium hanya ada 1.600 ton. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, coba diformulasikan. Berapa jumlah masing-masing fertilizer ini. Jadi pertanyaannya adalah formulasikan berapa WA, berapa WB, berapa WC, dan berapa WD, ya kan? Agar profitnya maksimum. Diinginkan profitnya maksimum. Di sini perlu kita tambahkan datanya, yaitu harga dari masing-masing bahan. Ya. Di mana harga dari masing-masing bahan ini, harga nitrat ini harganya adalah 1.600 dolar per ton, ya kan? Kemudian harga fosfat di sini harganya adalah 550 dolar per ton, ya kan? Kemudian harga potasium, harga potas ini di sini harganya adalah 1.100 dolar per ton. Sedangkan harga inertnya ini harganya adalah 110 dolar per ton. Cukup murah ya. Nah, silahkan dikerjakan dan nanti hanya sampai pada formulasinya saja. Yaitu formulasi mana objective functionnya, kemudian constraint-nya masing-masing mana, ya, sampai selengkap mungkin, jangan ada yang terlewatkan ya. Lalu nanti segera di-upload
di kolom tugas di psikologi ya. Baik, terima kasih untuk kuliah kita hari ini. Tidak terlalu banyak materinya ini ya, tapi perlu latihan ini cukup mudah. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.